Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus melimpahi atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk disembah dan diagungkan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang melimpah buat kehidupan kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang ajaib. Bersama-sama kami umat-Mu, kami datang kepadamu, membawa pujian kami. Kami membawa penyembahan kami yang terbaik hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Dan kami berkata di hadapan-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hati. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah, ku hampiri kau Tuhan, dan biarlah ku berkata, tiada yang lain selain kau Tuhan. Oh, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Iwidianamo, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat Allah yang perkasa. Terima kasih buat Allah yang hidup. Ku menyembah, ku menyembahmu, meninggikanmu. Glory bagimu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, oh, oh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan. Haleluya, terima kasih. Iya nama Kau ku sembah, Kau ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh. Ku menyembah, ku menyembah. Ipapa kaira pasiki rana mata karana. Siapa takarana mata kara papa papa kan. Sikibiti ya namo. Glory bagimu,
Engkau Tuhan yang setia buat hidup kami. Dan kami berkata, tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan buat hidup kami. Kami berkata, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kepadamu lah kami berharap. Setiap apa yang kami butuhkan, Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Shiki papa siapa takarana mata karabu shipi papa shikira takarana papa shikira takarana malam shiki taka papa irana mata karaba shikibi di anamo shikibiri anamo kibiri anasyo glory bagimu, sembahmu Tuhan, sembahmu Kau yang layak disembah, layak dimuliakan, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Oh, glory. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan dengan cinta, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau
Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia buat kami. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Oh, Engkau Yesus, Juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, mari sekali lagi sembah Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Tak meragukan akan kesetiaan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, ya basikian-Mu, haleluya. Ku bangga memiliki-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, glory bagi-Mu, menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, Yesus, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, glory bagi
Glory, glory, menyembahmu, sembah, sembah, haleluya, iya namasu, iya namamu. Menyembahku, menyembahku, menyembahmu, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah segala-galanya buat kami Tuhan. Kami berkata ku tak mampu tanpamu, ku tak mampu tanpamu, tanpamu, tanpamu Tuhan. Ibirianasu, glory bagimu, bagimu Tuhan. Sembahmu, sembahmu, Yesus. Oh, glory, sembah, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib. Biar kami terus menyembah dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab tidak ada kata yang indah selain kami dapat memuji, menyembah-Mu. Berkata Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Si Papa Baka Irataku, si Papa Baka namo, si Dede, si Kibirianasu, Kibirianasu, glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, glory. Oleh sebab itu kami berkata, Engkau layak menerima pujian, menerima pengagungan, kehormatan yang tertinggi. Kami berikan hanya kepadamu, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau Tuhan,
Raja kami. Katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Nanti kita melihat dari ayat per ayat supaya kita menangkap apa yang dimaksud daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah 7 mil itu kurang lebih sekitar 11 kilo sekian gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saudara bisa memperkirakan dari jaraknya dari kota A ke kota B, mungkin saudara bisa mengetahuinya. Jadi 7 mil itu kurang lebih sekitar 11, sekian kilometer. Nah kita lompat ayat yang ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di kisah ini menceritakan ketika terjadi sebuah, kalau saya katakan sebuah kejadian penyiksaan yang sangat brutal. Pada waktu itu Yesus itu disalibkan, disiksa begitu luar biasa. Dan kalau saya boleh katakan bahwa cerita tentang Paskah, tentang kebangkitan Yesus itu adalah dia menunjukkan akan ketuhanannya dia. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, Yesus menunjukkan ketuhanannya dia, sebab maut, kuasa maut, kematian tidaklah bisa membelenggu kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika selesai daripada penyiksaan yang sangat brutal pada waktu itu, dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid di jalan Emmaus. Kalau saya berkata murid, ini bukan murid yang utama atau mungkin ring satunya, bukan, tetapi ini mungkin ring yang kedua. Namanya Kleopas Bapak Ibu, murid ini. Nanti saudara bisa melihat keseluruhan daripada cerita ini.
Dan dikatakan waktu mereka bercakap-cakap, dikatakan datanglah Yesus. Waktu selesai dia bangkit pada hari yang ketiga, jadi selesai dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah selesai itu saudaraku bahwa dia menampakkan diri kepada murid yang namanya Kleopas. Itu perjalanan dari Emmaus menuju ke Yerusalem. Jadi di tengah-tengah perjalanan mereka Yesus datang. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Dikatakan ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa jadi mata pandang daripada murid ini, namanya Kleopas ini tertutup. Dia tidak bisa jelas melihat Yesus, bahwa dia padahal Yesus berjalan bersama-sama dengan dia menuju ke Yerusalem. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi ada yang menghalangi mata mereka. Nah apakah halangan yang menutupi mata daripada murid ini sehingga dia tidak bisa melihat daripada Yesus dengan jelas, padahal dia berjalan bersama-sama di samping mereka, bercakap-cakap bersama-sama bersama dengan Yesus, tetapi mata mereka tidak melihat. Nah kalau boleh saya melihat bahwa seharusnya gini Bapak Ibu, selubung-selubung dalam kehidupan kita, selubung-selubung yang menutup daripada cara kerja Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak tersingkapkan dengan jelas dalam kehidupan saudara dan saya, itu harus dibukakan dalam kehidupan kita. Supaya apa saudaraku? Saudara bisa mengenal, melihat dengan jelas sebuah kebenaran dan cara kerja Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah kalau masih ada selubung yang menutup mata rohani kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan, saudara dan saya akan tabrak sini, tabrak sana dalam kehidupan ini, mengambil keputusan yang selalu blunder terus. Sebab kenapa? Kita tidak dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kenapa saudaraku? Mata rohani kita tertutup oleh selubung. Nah salah satunya yang saya lihat ini Bapak Ibu, kenapa mereka ini tidak melihat Yesus dengan jelas ketika mereka bercakap-cakap. Nah dikatakan bahwa ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, kita lompat Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa gini, katanya kepada mereka, ayat yang ke-19, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini kalau boleh saya katakan bahwa selubung yang menutupi mata mereka adalah selubung kekecewaan. Kenapa saudaraku? Saya katakan selubung kekecewaan. Dia berharap bahwa Yesus itu adalah menjadi yaitu raja atau menjadi yang diharapkan untuk membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi pada waktu itu saudaraku. Nah dia mengharapkan itu, tetapi lewat penyiksaan, lewat penyalipan yang brutal itu Yesus mati. Dan bagi para murid ini sesuatu yang sangatlah menyedihkan dan tidak ada harapan lagi. Sebab dikatakan Yesus mati. Padahal saudaraku, kalau saudara melihat bahwa Yesus pernah berkata kepada semua para murid pada waktu itu, dikatakan bahwa dia mati tetapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan saudara. Tetapi dia tidak mengerti. Karena apa? Sebuah realita, sebuah kenyataan, sebuah kebrutalan, sebuah penyiksaan yang mengakibatkan matinya Yesus. Nah ini membuat dia kecewa saudaraku, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dia bisa berharap menjadi pembebas daripada jajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa kalau ada selubung kekecewaan dalam hidup kita, kita harus segera bereskan. Sebab kenapa? Kekecewaan itu adalah benih yang kalau saudara biarkan, dan itu akan terus berkembang yang menjadi namanya gini, dendam kesumat
atau mempunyai akar kepahitan yang gak bisa mengampuni. Sekalipun saudaraku, realita yang kita hadapi, sekalipun mungkin kenyataan yang kita hadapi sepertinya bertolak belakang dengan hati nurani kita. Tetapi dikatakan, mari janganlah engkau kecewa. Waktu engkau kecewa saudaraku, engkau tidak bisa memandang Yesus. Engkau tidak bisa memandang yang namanya kebenaran itu dengan jelas. Sebab penghalang yang utama untuk kita tidak bisa melihat cara kerja Tuhan dan Yesus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya adalah apa? Kekecewaan, sakit hati yang gak bisa mengampuni. Itu penghalang besar. Sebab kenapa? Kalau saudara menyelidiki, ternyata orang yang sakit hati, kecewa itu adalah orang yang sombong, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari dalam kehidupan kita, selubung apapun, bukan hanya kekecewaan, kalau boleh saya katakan, selubung kemunafikan, selubung perjinahan, selubung perselingkuhan, selubung yang namanya kesombongan, apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah penghalang besar untuk saudara melihat Injil kebenaran Tuhan dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau saudara mau melihat cara kerja Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, lepaskan pengampunan. Amin. Jangan sampai kita kecewa. Dan kalau mungkin ada kekecewaan yang terbersit dalam hati kita, segera itu bereskan. Supaya itu tidak berkembang menjadi akar yang pahit yang gak bisa mengampuni. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau boleh saya katakan bahwa kekecewaan, kepahitan itu adalah selubung. Nah, waktu mata rohanimu diselubungi dengan dosa, kekecewaan, sakit hati, kesombongan dan lain sebagainya, haruslah tersingkapkan. Dan saudara tidak akan pernah melihat cara kerja Tuhan dan terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, singkapkan itu saudaraku. Dengan cara bagaimana? Teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan, teruslah membaca firman Tuhan, supaya benar-benar mata hati kita dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan, supaya kita melihat cara kerja Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami sepanjang hari ini. Anugerah-Mu terus menyertai dalam kehidupan kami. Hal-hal yang buruk, mara bahaya, kecelakaan, roh maut, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapa, sebelum kami selesai, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk yaitu anak-anak-Mu yang sakit hari-hari ini. Ada banyak pokok-pokok doa. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan apapun penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya semuanya telah tertanggung di kayu salib. Bahkan sakit penyakit kami telah tertanggung. Sebab waktu kami percaya dengan bilur-bilur Yesus, kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini dalam anugerah Tuhan. Bila kemurahan-Mu menyertai kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut hari ini penuh dengan kemenangan, keberhasilan dan keberkatan dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati. Amin.